け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。Langsung saja ke materinya, yaitu tentang pinjam meminjam dan pinjam pakai. Yang pertama yaitu pinjam meminjam. Berdasarkan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Khusus untuk peminjam uang, biasanya diawali dengan membuat kesepakatan antara peminjam atau debitur dan yang meminjamkan uang atau kreditur, yang dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian, yang mana perjanjian tersebut memuat aturan-aturan mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang lazimnya dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. 2 hours later. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan semaksimal kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang tersebut. Pada dasarnya, pinjam pakai adalah sebuah perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian juga berlaku dalam hal pinjam pakai. Syarat sah perjanjian terdapat dalam pasal 1322 Undang Perdata. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Lihat pada syarat sahnya perjanjian di atas, ini berarti perjanjian tidak harus dibuat tertulis. Perjanjian secara lisan juga sudah mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali suatu perjanjian diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat secara tertulis seperti perjanjian kerja waktu tertentu. Lebih lanjutnya, ini berarti tindakan peminjaman yang terjadi antara Anda dan teman Anda termasuk dalam ranah perdata, dan tindakan hukum perdata antara Anda dan teman Anda ini tidak memerlukan perjanjian tertulis. Tapi perlu Anda ketahui bahwa akan baik jika perjanjian dibuat tertulis agar ada bukti tertulis yang dapat digunakan jika di kemudian hari terjadi sesuatu. Perjanjian pinjam meminjam bisa berupa perjanjian lisan, bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta otentik atau akta notaris. Dari perjanjian pinjam meminjam tersebut muncullah hubungan hukum, yaitu hubungan perhutang di mana ada kewajiban berprestasi dari pihak yang meminjam dan ada hak mendapatkan prestasi dari pihak yang meminjamkan. Hubungan hukum tersebut akan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Namun dalam kenyataan
perjanjian yang dibuatnya. Di dalam perjanjian pinjam-pinjam yang disertai dengan jaminan, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur mempunyai kepastian ia menjamin pelunasan utang piutangnya, yaitu dengan cara menjual benda-benda dari debitur yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi piutang si kreditur. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang kesimpulan dari pinjam meminjam versus pinjam pakai. Baiklah, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Baikpun ada dari pinjaman pakai adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.